Permainan yang adaptif dari anak asuh Xabi Alonso membuat Real Madrid berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas tim tamunya yaitu Juventus. Welcome back to channel Progressive Football. Wow, ini hasil yang sangat mengejutkan untuk Los Blancos. Untuk kalian para fans Real Madrid, yaitu Madridista, kalian harus berbangga karena Real Madrid belum terkalahkan di 5 pertandingan Liga Champions musim ini. Yang mana Real Madrid menghadapi Juventus ini bermain dengan adaptif, yaitu menguasai bola, mengontrol penuh jalannya pertandingan walaupun di awal pertandingan tampil buruk. Dan walaupun gol baru tercipta di menit ke-57 melalui bola rebound dan dicetak oleh Jude Bellingham, ini merupakan hasil kerjasama dari Arda Güler dan Vinicius Junior. Yang mana di situ, kalau kita lihat gol pertamanya Real Madrid, ini gol satu-satunya gol yang dicetak oleh Real Madrid, yaitu ada Arda Güler. Dia sebagai playmaker kreatif, kadang dia berposisi sebagai nomor 10 di belakang striker, switch possession dengan Jude Bellingham sering seperti itu, dan Jude Bellingham juga sering switch possession dengan Kylian Mbappe. Ini menariknya di sini Arda Güler mengatur serangannya, yang mana terjadinya gol pertama yaitu Arda Güler melihat scanning ke rekan-rekannya, apakah ke Carreras memberikan peluang presentase menyerangnya lebih bagus, ke Vinicius Junior dia melakukan scanning, bahkan ke Jude Bellingham, ke Kylian Mbappe, terus ke Valverde dia melakukan scanning apakah baik mengoper ke belakang. Dan Arda Güler dia memberikan umpan kepada Vinicius Junior, yang mana di situ rapatnya pertahanan Juventus di area kotak penalti tidak ada celah, sehingga Arda Güler memutuskan untuk mengoper ke Vinicius Junior yang mampu mengobrak-ngabrik pertahanannya Juventus. Ini keuntungan untuk Real Madrid di sini. Sebelum terjadi gol, Vinicius Junior mengelabui para pemain Juventus. 3 orang pemain Juventus dikelabui oleh Vinicius Junior sebelum Vinicius Junior melakukan tendangan ke gawangnya Gregorio. Yang mana ketika berhasil mengelabui pemain Juventus saat melakukan bertahan, Vinicius Junior menendang ke arah tiang jauh dari Gregorio, namun masih mengenai tiang, dan bola rebound tersebut langsung disapu oleh Jude Bellingham. Yang mana ini yang perlu kita saksikan terjadinya kenapa Jude Bellingham padahal di situ dia masih dijaga oleh pemain Juventus pada saat Vinicius Junior itu melewati 3 pemain. Tetapi ketika Vinicius Junior melakukan sepakan ke gawang Juventus, dia berhasil lolos dan tanpa kawalan. Ini pemain Juventus hanya menonton saja. Jude Bellingham berhasil lepas dari pengawalan, berdiri bebas. Ya otomatis Jude Bellingham berhasil menerima bola rebound dan mencetak gol ke gawangnya Juventus. Oke, sekarang kita bahas masalah formasi pada saat di pertandingan ini, yang mana Juventus sebagai tim tamu menggunakan formasi 3-4-2-1, sedangkan Real Madrid menggunakan formasi 4-4-2. Tetapi ini hanya formasi awal yang ditampilkan oleh Xabi Alonso pada saat mulai pertandingan. Kalau kita lihat di permainan ini, Real Madrid menggunakan formasi 4-1-2-3. Ini betul-betul menguasai jalannya pertandingan, yang mana di sini taktiknya Xabi Alonso mungkin di babak pertama ada beberapa kesalahan, umpan-umpan pendek yang sering salah, tapi di babak kedua melakukan perbaikan. Xabi Alonso tampak kesal di babak pertama, namun di babak kedua melakukan perbaikan, yang mana di sini Xabi Alonso berhasil mengurung Juventus dan melakukan transisi cepat. Dia berhasil mengisolasi Juventus keluar dari tekanan yang diciptakan oleh pemain Real Madrid. Dan set piece dari Real Madrid sangat bagus kalau menurut saya, dari umpan-umpannya, dari skema bola mati juga sangat bagus. Cuman banyak peluang dari Real Madrid di sini kurang beruntung, yang mana di sini Real Madrid melakukan tembakan
28 kali tembakan itu cukup banyak dalam satu pertandingan. Tapi rapatnya pertahanan Juventus yang diterapkan oleh pelatih Juventus ini menggunakan formasi 3-4-2-1, ketika bertahan Juventus berhasil ada 6 pemain bertahan 6-3-1, yang mana ketika melakukan pertahanan ini yang membuat Real Madrid sulit menerobos dari permainan kaki ke kaki melewati lini tengah. Ini sangat sulit sekali Real Madrid. Kenapa Juventus menggunakan 6-3-1 hanya menyisakan Dusan Vlahovic? Ya ini karena tahu sendiri permainan kakinya Real Madrid ini yang semenjak dilatih Xabi Alonso ini susah ditebak. Apa berbuat apa yang kadang back saja bisa di depan seperti Arda Güler tiba-tiba menjadi di belakang. Yang mana Brahim Diaz pun switch position dengan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe malah berada di posisi tengah. Terkadang itu ketika Brahim Diaz mencoba menciptakan peluang, itu sering switch position. Ini yang membuat bingung para backnya. Makanya pelatih Juventus menerapkan 6 back sejajar dan 3 di tengah. Dia untuk mengepres pemain Real Madrid, tiganya itu tidak merebut, hanya dipres saja, sehingga menyulitkan pergerakan dari para pemain Real Madrid, terutama Arda Güler, Valverde, Brahim Diaz. Ini sulit melakukan pergerakan, apalagi ditambah Jude Bellingham, seorang gelandang box to box yang kadang dia berperan penting ketika bertahan, kuat dalam bertahan, mempunyai insting menyerang yang sangat bagus. Ini yang sangat sulit. Jadi hanya menyisakan Dusan Vlahovic. Juventus itu menyisakan Dusan Vlahovic untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti ketika Real Madrid keasikan menyerang, Dusan Vlahovic menunggu di depan setengah garis permainannya Real Madrid. Ketika mendapatkan umpan dari rekannya, itu nggak tahu umpan disengaja atau tidak disengaja, tetapi umpannya sangat akurat, beradu sprint dengan Eder Militao. Dusan Vlahovic ini dia sangat bagus, sangat kuat dari body charge, body balance-nya. Dusan Vlahovic sangat kuat. Ini membuat kewalahan Eder Militao. Walaupun Eder Militao memiliki kecepatan juga, tapi di sini dengan kecerdikan Thibaut Courtois, sang kiper Real Madrid. Jadi ketika Dusan Vlahovic sudah mendekati kotak penalti, Thibaut Courtois ini mengambil inisiatif menempatkan posisinya lebih maju ke depan, sehingga menutup ruang tembak Dusan Vlahovic semakin susah. Itu kecerdikan dari Thibaut Courtois. Ini kalau bisa dibilang parkir bus, tapi Juventus masih bisa menciptakan 11 kali tembakan. Ini bukan parkir bus, tapi ketika menyerang, Juventus selalu shot on targetnya selalu dapat terus. Tidak terbuang sia-sia, tidak keluar, tidak ini, tapi bisa ditepis oleh Thibaut Courtois. Dari hasil kemenangan ini, Real Madrid berada di peringkat 5 klasemen sementara, yaitu dengan 3 kali main dan 3 kali menang dengan poin 9. Ini sama dengan 4 klub di atasnya, yaitu PSG, Bayern Munchen, Inter Milan, dan Arsenal. Real Madrid hanya kalah selisih gol, tetapi secara poin sama 9 semua. Sedangkan Juventus berada di peringkat 25. Ini menjadi awal yang bagus untuk Real Madrid, yang mana di musim lalu, musim 2024-2025, Real Madrid mengalami kesulitan ketika di fase awal Liga Champions. Tetapi ketika dilatih oleh Xabi Alonso, semua membaik karena sudah memahami sistemnya Xabi Alonso. Berbeda dengan Ancelotti, diterpa badai cedera, Ancelotti harus memikirkan siapa pemainnya. Ada 7 hingga 8 pemain cedera, ini sangat sulit. Makanya Real Madrid kesusahan ketika di musim lalu. Tapi sekarang di Xabi Alonso, semua pemain harus bisa melakukan bertahan hingga menyerang, bahkan mencetak gol pun tidak harus seorang striker. Ini yang menariknya dari Xabi Alonso, seorang kick taker, pelatih yang jenius. Ketika ada pemain yang cedera, yaitu seperti Alexander Arnold, terus Carvajal cedera, dia berhasil menempatkan di posisi kanannya itu ada Mas Antuono, kadang Carreras di sisi kanan, terus ada Raul Asensio yang fleksibel dia posisinya.
Ini sangat bagus yang bisa dimanfaatkan oleh Xabi Alonso, dan ini menjadi modal bagus sebelum laga El Clasico pada hari Minggu nanti. Yang mana ini menjadi modal bagus untuk Real Madrid menghadapi El Clasico karena Barcelona mempunyai kerugian. Apa kerugiannya? Kerugiannya tidak didampingi oleh Hansi Flick yang mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya. Ini menjadi El Clasico pertama ya, pertemuan pertama antara Hansi Flick dan Xabi Alonso. Kita lihat nanti bagaimana keseruannya. Semoga pemain Real Madrid dan Barcelona sama-sama on fire ya. Gue tidak memihak dimanapun. Gue di sini sebagai analisa video, analisa pertandingan. Kekurangannya suatu tim ada di mana, kelebihan ada di mana, itu yang gue bahas di setiap channel ini. Jadi gue tidak mendukung, oh ini bahas Real Madrid terus berarti fans Real Madrid. Oh kalau gue lagi bahas Barcelona berarti gue fans Barcelona. Enggak. Semua pertandingan yang yang menurut gue seru, yang menurut gue menarik, itu pasti gue bahas di channel ini, di channel Progressive Football. Oke, gue Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.